بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'ah. Allahumma alimna ma jahilna anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'd, ukhaikum jami'an ma'asyiral ikhwani wal akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan yang baik hari ini kita bisa berjumpa di media kesayangan kita, Masjid TV, dengan tagline-nya media dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Kali ini insya Allah para ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan membahas, mengkaji beberapa persoalan fikih. Seperti umumnya dalam sistematika penulisan buku-buku fikih oleh para ulama, mereka biasanya memulai penjelasan atau memulai bab pembahasan fikih itu dimulai dari bab thaharah. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas tentang bab thaharah, diantaranya tentang wudhu. Kita akan menggunakan media papan tulis untuk penjelasan tersebut. Para ikhwan dan akhwat sekalian, perlu dijelaskan bahwa kitab At-Thaharah atau bab At-Thaharah, bab Thaharah bersuci ini penting untuk kita memulai dalam bab fikih. Begitu pentingnya bersuci ini sehingga para ulama memulai di banyak pembahasan, di banyak penulisan buku-buku fikih dengan bab At-Thaharah. Ini menandakan bahwa Islam sangat menghargai, Islam sangat menjunjung tinggi aktivitas bersuci. Baik itu bersuci dari hadas ataupun bersuci dari najis. Nah, at-thaharah seperti yang tadi saya jelaskan, yang artinya bersuci itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, at-thaharah minal hadath. Kemudian yang kedua, at-thaharah min an-najasah. Baik, at-thaharah minal hadath yaitu bersuci dari hadath. Hadath terbagi menjadi dua, hadath kecil dan hadath besar. Kemudian at-thaharah yang kedua, at-thaharah minan najasah. Insyaallah kesempatan ini kita akan membahas tentang at-thaharah di antara bentuk at-thaharah minal hadath yaitu wudu. Tadi saya jelaskan at-thaharah terbagi menjadi dua, thaharah min al-hadath al-asghar dan thaharah minal hadatsil akbar. Thaharah minal hadatsil asghar, ya hadas kecil diantaranya buang angin, ya buang air kecil. Nah itu dengan menggunakan ada dua, dengan wudu, dengan tayamum. Kemudian thaharah minal hadatsil akbar diantaranya junub, nifas, haid. Itu ada dua juga. Yang pertama ghusl, mandi, dan yang kedua tayamum. Sama. Ya, jadi thaharah minal hadath itu ada tiga. Ada tiga maksudnya wudu, ghusl, dan tayamum. Tayamum bisa menggantikan wudu, juga bisa menggantikan ghusl. Contoh ini akan kita perjelas di lain waktu insya Allah. Tapi kali ini kita akan membahas insya Allah wudu. Ikhwan dan akhwat sekalian, pembahasan pertama terkait wudhu, kita mulai dengan dalil wajibnya wudhu. Apa itu dalil yang menjelaskan atau dalil yang menjadi petunjuk bahwasanya wudhu itu hukumnya wajib? Ada dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum," dan seterusnya ila akhiril ayat. Saya cukupkan penulisan ayatnya sampai wujuhakum karena untuk pembahasan pertama ini poin pentingnya ada dalam lafadz faghsilu. Jadi para ikhwan sekalian, para ulama bersepakat bahwa wudu itu hukumnya wajib berdasarkan pada kata faghsilu. Faghsilu di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il amr atau kata kerja yang artinya maka cucilah. Seperti kita tahu dalam kaidah usul fikih disebutkan al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu dengan kata perintah, maka apa yang diperintahkan itu hukumnya wajib.
maka mewujudkan kewajiban dari perintah itu hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita apabila hendak mendirikan sholat, maka cucilah wajahmu. Dan ini merupakan awal dari rangkaian aktivitas berwudu. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwasanya wudu itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran. Kemudian dalil yang kedua yaitu sunnah. Ini surat Al-Maidah ayat 6. Seperti biasa, ya, dalil pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah As-Sunnah. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Apa artinya? Allah tidak akan menerima sholat tanpa tahurin, bersuci. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bersuci itu hukumnya wajib untuk orang yang akan mendirikan sholat saat waktu sholat tiba dan dia dalam keadaan hadas atau dalam keadaan tidak suci. Kemudian ada juga dalil sunnah yang lain, misalkan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullah sholata man ahdatha hatta yatawaddo. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat orang yang ada dalam keadaan hadas, ya misalkan buang angin, hatta yatawaddo, sampai ia berwudu. Bahkan ini lebih eksplisit lagi menjelaskan tentang di antara bentuk bersuci atau toharah yaitu yatawaddo atau berwudu. Maka wudu itu hukumnya wajib bagi orang yang akan menunaikan sholat saat waktu sholat tiba dan dia dalam keadaan hadas. Kemudian dalil berikutnya diantaranya adalah ijma. Tidak ada ulama-ulama yang khilaf atau berselisih tentang kewajiban hukum berwudu ini, sehingga disimpulkan bahwa karena tidak adanya ulama yang berselisih akan kewajiban hukum wudu ini, maka disimpulkan telah terjadi kesepakatan atau ijma oleh para ulama akan kewajiban hukum berwudu. Nah, itulah hukum dari berwudu. Intinya, wudu itu hukumnya wajib bagi orang yang akan menunaikan sholat saat waktu sholat tiba dan dia dalam keadaan hadas. Berikutnya kita akan membahas tentang siapa atau syarat orang yang akan berwudu. Saya akan kutipkan penjelasan atau perkataan yang ada dalam kitab Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Imam Ibnu Rushd. Beliau menjelaskan bahwa para ulama bersepakat syarat orang yang akan berwudu itu ada dua. Ini yang disepakati oleh para ulama. Yang disepakati yang pertama yaitu balik. Kemudian yang kedua al-aqil, orang yang berakal. Nah, ini menurut Imam Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, beliau mengatakan dua syarat ini disepakati oleh para ulama. Adapun syarat yang ketiga yaitu Islam, terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah muslim itu menjadi syarat bagi orang yang berwudu atau tidak? Nah, untuk dua syarat pertama ini, ya dalilnya apa? Seperti tercantum dalam hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalamu an thalathin thumma dzakara. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan as-sabiyyu hatta yahtalim wal majnunu hatta yufiq. Apa artinya rufi'al qalamu an thalathin? Diangkat pena dari tiga hal. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan suatu hukum pada orang yang berada di dalam tiga keadaan ini. Saya hanya akan menyebutkan dua. Yang pertama, as-sabiyyu hatta yahtalim, yaitu anak kecil atau bayi sampai dia bermimpi, yaitu mimpi basah, atau dalam istilah kita mimpi basah, yaitu mimpi keluar mani. Kemudian wal majnunu hatta yufik, dan orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Nah, ini sobi hatta yahtalim. Yahtalim itu ciri kedewasaan seseorang. Ya, kalau laki-laki cirinya yaitu dengan keluarnya mani. Maka saat itu dia disebut laki-laki yang balik. Kemudian wal majnun hatta yufik, dan orang gila sampai sembuh.
Berarti apabila dia tidak gila, maka ada kewajiban dia sebagai orang yang mukallaf, terbebani oleh kewajiban-kewajiban syariat. Tapi apabila dia tidak berakal, maka tidak wajib baginya. Maka orang yang berakal wajib hukumnya berwudu. Kemudian adapun Islam, para ulama mereka berselisih pendapat apakah Islam termasuk syarat diwajibkannya seseorang berwudu atau tidak. Berikutnya kita terakhir pada sesi ini kita akan membahas tentang sifat-sifat wudu. Yang pertama, seperti pada umumnya ibadah-ibadah, kita diperintahkan untuk berniat. Nah, niat ini para ulama mereka berselisih pendapat. Apakah niat itu termasuk syarat wudu atau tidak? Nah, yang pertama min syuruti ya, an-niyah. Yang pertama yaitu niat. Namun para ulama mereka berselisih pendapat apakah niat itu termasuk syarat atau tidak. Nah, mereka yang berpendapat itu termasuk syarat itu diantaranya yang mengatakan niat itu wajib ya untuk memulai wudu, yaitu ini menurut pendapat madhab Asy-Syafi'i, kemudian Al-Maliki, kemudian Al-Hambali. Jadi dalam madhab Asy-Syafi'i, Al-Maliki, dan Al-Hambali, ketiganya mereka menyebutkan bahwa niat itu wajib untuk memulai wudu. Adapun yang mengatakan ghairu wajib, tidak wajib, ini adalah pendapat Al-Hanafi. Pendapat dalam madhab Hanafi. Di antaranya ya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya niat itu tidak wajib saat kita memulai wudu. Nah, mengapa mereka berselisih apakah niat itu wajib atau tidak saat kita akan mulai wudu? Itu karena mereka berselisih apakah wudu itu termasuk ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah. Nah, mereka bersepakat bahwasanya ibadah mahdhah itu membutuhkan niat. Mereka bersepakat bahwasanya ibadah mahdhah itu membutuhkan niat. Maka apabila wudu itu termasuk ibadah mahdhah, maka dia harus berniat. Tapi apabila wudu itu bukan ibadah mahdhah, maka tidak membutuhkan niat. Nah, yang menjadi pegangan bagi para ulama yang mewajibkan niat, diantaranya dari kalangan Asy-Syafi'i, Al-Maliki, dan Al-Hambali, adalah mereka mengatakan bahwa wudu itu termasuk ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang memang bertujuan untuk al-qurbah ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah mahdhah dan mereka bersepakat bahwa ibadah mahdhah itu membutuhkan niat, maka menurut tiga ulama ini atau tiga madhab ini, niat itu wajib dalam wudu. Adapun dari madhab Al-Hanafi, mereka berpendangan bahwa wudu itu bukan ibadah mahdhah. Seperti halnya bersuci dari najis, itu juga bukan ibadah mahdhah. Maka karena wudu itu bukan ibadah mahdhah, sedangkan ibadah mahdhah itu ibadah yang tidak membutuhkan niat, maka wudu tidak membutuhkan niat. Maka niat tidak wajib dalam wudu. Nah, inilah pangkal perbedaan pendapat antara ulama yang mewajibkan niat saat akan berwudu dan ulama yang tidak mewajibkan niat saat akan berwudu. Sedangkan wudu itu kegiatan yang mirip dengan ibadah mahdhah, juga mirip dengan ibadah ghairu mahdhah. Mereka yang berpandangan bahwasanya wudu itu adalah ibadah mahdhah, maka niat itu wajib. Sedangkan mereka yang berpandangan bahwa wudu itu bukan ibadah mahdhah, mereka tidak mewajibkan niat dalam berwudu. Barakallahu fikum, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan seputar wudu pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu yakum wa afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.